Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di kesempatan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000 ataupun di 08 11 255 3000 untuk SMS ataupun di WA kami. Kita simak pelajaran kita pagi hari. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini yang pertama tentu kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai pada pagi hari ini kita masih dicurahkan, diberikan nikmat yang sangat banyak. Tentu kita sebagai hamba Allah yang baik berusaha untuk mensyukuri nikmat yang memang datangnya dari Allah. Dengan jalan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilarang. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diberi wahyu oleh Allah berupa Al-Quran untuk disebarluaskan kepada manusia agar manusia itu menjadikan Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk agar manusia tadi menggapai ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini akan kita sampaikan surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin.
yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang diseru pertama kali adalah ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ini sudah diutus beberapa orang nabi. Di antaranya adalah ada Nabi Musa yang membawa kitab Taurat. Kemudian setelahnya ada Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Tentu antara jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa ini juga cukup panjang. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad juga rentang waktu yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 600 tahun, 6 abad. Dengan ditinggalkannya Nabi, banyak umat yang mulai sudah jauh dari kitabnya, melenceng dari isi kitabnya dalam pengamalan. Maka Nabi Muhammad diutus menyeru kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang Rasul kami. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Apa tugas Rasul? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Menjelaskan atau menerangkan kepada kamu semuanya. Katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Banyak dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan. Jadi ada beberapa poin atau isi kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Ini yang syariatnya ditutup-tutupi. Ada yang dihapus, ada yang diganti, ada yang disembunyikan atau tidak diberlakukan. Kemudian wa ya'fu an katsir, dan juga banyak yang dibiarkan, ya. Maksudnya tidak dijelaskan isinya seperti apa. Yang tahu hanya rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Kemudian qad ja'akum minallah, telah datang kepadamu dari Allah nurun, cahaya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ini beliau pembawa cahaya kebenaran. Wa kitabum mubin, dan juga kitab yang jelas, kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Jadi tentunya kitab tadi fungsinya adalah yahdi bihillah, dengan kitab tadi, ya, Allah menunjukkan kepada siapa? Manittaba'a ridwanahu, kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan juga mengikuti kitab Al-Quran tadi. Dengan ridha Allah menuju kepada subulas salam, kepada jalan keselamatan, ya. Jadi
siapapun yang mengikuti kitab Al-Quran, kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, maka dengan diutusnya Nabi Muhammad dan dengan diberikannya Alkitab berupa Al-Quran, maka siapa yang mengikuti Nabi, mengikuti Quran, dia akan diajak menuju kepada subulus salam, jalan keselamatan. Artinya salam di sini tentu Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya ini membawa ajaran Islam. Karena Islam itu berasal dari kata salimah, ya, akar katanya. Salimah yaslamu salaman. Artinya selamat, damai, atau tentram. Ini arti Islam. Tadi dari kata tadi subulus salam. Kemudian bisa berubah wazannya menjadi aslama yuslimu islaman, yang artinya ya hampir sama sebetulnya. Bisa berserah diri, tunduk patuh atau taat kepada Allah, ya. Itu arti daripada Islam tadi, ya, dari kata salima yaslamu salaman, yang berarti selamat, damai, tentram, sejahtera, ya. Atau dirubah menjadi aslama yuslimu islaman. Jadi orang yang berserah diri, tunduk patuh. Berarti Islam itu berarti agama yang membawa kepada keselamatan. Keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tentu ketika orang itu tunduk patuh, ya tunduk patuh terhadap aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita beragama Islam, tentu akan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh perilaku beliau. Itu pasti kita akan menuju kepada subulus salam, jalan keselamatan. Dengan kitab tadi, dengan mengikuti kitab dan nabi tadi, dengan mengikuti nurun wa kitabum mubin, cahaya. Nah, nabi itu juga disebut sebagai Nurul Mustafa. Jadi cahaya yang Al-Mustafa. Jadi orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Memang nabi itu manusia pilihan Allah yang membawa obor, membawa cahaya keselamatan. Kemudian fungsinya yang kedua adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari ad-dhulumat, dari gelap gulita, kepada cahaya yang terang benderang. Ini dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa yahdihim ila siratim mustaqim, menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang setiap hari kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal kita membaca itu sebanyak 17 kali dalam sholat wajib. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, ya. Maka kalau kita pengen mendapatkan keselamatan, tentunya bagaimana? Kita betul-betul menjadi orang Islam yang sejati. Orang Islam yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar sebagai agama di KTP, di identitas, biodata, tetapi
betul-betul tahu bahwa arti Islam itu bisa berarti tadi selamat, ya, kemudian sejahtera atau damai atau tentram, ya. Berarti orang Islam itu pasti akan membawa kepada kedamaian, dimanapun memberikan ketentraman, memberikan keselamatan. Karena kita dituntunkan ketika bertemu dengan saudara yang lain supaya mengucapkan assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan kamu selamat, ya. Berarti orang Islam itu kemana saja membawa kepada keselamatan. Dan tentu kita harus yakin bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang membawa kepada keselamatan dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna-d-dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan besok di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, sementara itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik. Baik pemirsa, kami harapkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 02716793000. Anda bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Dari Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Ibu Musrika, silakan. Ya, maaf ini di luar tema. Cuman saya mohon untuk diberi pencerahan tentang Quran surat 7 ayat 143. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka suratnya, surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini angdur ilaik. Qala lan tarani walakin ingdur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Tatkala Nabi Musa datang untuk bermunajat dengan kami, bermunajat dengan Allah pada waktu yang telah kami tentukan, ya. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata,
Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Jadi dari ayat ini, para mufassirin ada yang mengartikan yang tampak atau yang nampak oleh gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi inginnya Nabi Musa jadi pengen melihat wajah Allah secara langsung. Tetapi dikatakan, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup. Ini baru cahayanya saja. Ini Musa sudah pingsan, belum sampai melihat wajah Allah. Ya. Jadi ada yang mengartikan tadi, yang nampak oleh gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. Ya. Bagaimanapun juga, nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak makhluk, hanyalah nampak yang sesuai dengan sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Maka tentu ini peringatan kepada Nabi Musa, diingatkan oleh Allah bahwa engkau tidak bisa ya, melihat wajah Allah dan tidak sanggup. Baru diperlihatkan cahaya saja Musa sudah jatuh pingsan. Dan akhirnya kan Musa berkata, ya, Maha suci Engkau ya Allah, ya. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul muslimin. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dan aku menyatakan diri sebagai orang yang pertama-tama beriman ya, kepada Engkau. Ya, ini maksudnya seperti itu. Kita beralih di pertanyaan WA Ustadz ya. Kita bacakan dari saudara kita yang ada di Semarang. Menanyakan, Ustadz, saya adalah mahasiswa baru yang baru di semester ini. Sebelumnya saya belum pernah terpisah jauh dan lama dengan kedua orang tua saya, Ustadz. Ada timbul kekhawatiran yang saya rasakan tentang kehidupan yang sekarang ini dan nanti yang akan saya jalani di perantauan hingga lulus. Saya mohon pencerahan dan motivasi agar saya bisa tetap menegakkan akidah agama di tengah pergaulan muda-mudi seusia saya yang kebanyakan cukup jauh dari tuntunan agama. Serta mohon doanya agar saya tetap istiqomah dan dimudahkan dalam menuntut ilmu, Ustaz. Ya. Dari apa yang disampaikan tadi, berarti saudara tadi atau saudari ini berada pada lingkungan yang baru. Bisa jadi lingkungan itu berbeda dengan lingkungan yang ada di rumahnya. Sudah barang tentu, manusia itu adalah makhluk sosial yang akan berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain. Ketika berinteraksi, tentu satu dengan yang lain itu bisa saling mempengaruhi. Apakah pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Ya. Lah agar kita terpengaruh dengan pengaruh yang baik, Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai petunjuk, ini menyelesaikan segala macam masalah. Bagaimana jalan keluarnya? Ya tentu kita mencari komunitas orang-orang yang baik, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah di surat Al-Kahfi itu ayat 28 ya. Secara gamblang dijelaskan wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu. Sabar itu artinya menahan diri. Bersabar bersama siapa? Ma'alladzina yada'una rabbahum, bersama-sama dengan orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah ya. Bil ghadati wal asiyyi, di setiap saat
baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya. Yuriduna wajah. Jadi bersabarnya tadi bersama orang-orang tadi karena betul-betul mengharap ridha Allah, bukan mencari sesuatu yang lain. Kemudian kita dilarang wala ta'tu ainaka anhum. Ya. Jangan sampai kita mencari lingkungan yang buruk, ya. Berpaling dari orang-orang yang baik tadi, orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah, orang-orang yang selalu ngaji, orang-orang yang selalu dekat dengan Quran. Kita dilarang berpaling dari mereka hanya gara-gara apa? Turidu zinatal hayatid dunia, hanya pengen mencari kesenangan dunia, hura-hura, pengen bebas, tidak diatur, ya. Tidak ada yang saling mengingatkan, menegur, ya. Itu hanya mencari kesenangan perhiasan hidup di dunia, ya. Kemudian kita juga diingatkan lagi wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mentaati atau mengikuti atau ikut-ikutan kepada orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi orang itu sudah jauh dari Allah ketika dinasihati mental, ya, menolak, merasa sombong, merasa bisa. Kemudian wattaba'a hawa. Kalau orang tadi hidupnya hanya mencari atau menuruti kesenangan dunia, kemudian hatinya lalai dari ingat kepada Allah, pasti dia akan wattaba'a hawa, akan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, mengikuti sifat-sifat kebinatangan, ya. Pergaulan bebas, minum-minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya. Akhirnya wakana amruhu furuto, dan menyebabkan orang itu akan apa? Melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita mencari komunitas yang baik. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Fal yang durman yukhalil, ya. Maka lihatlah dengan siapa dia itu bergaul, ya, berteman, berkawan. Karena kawan itu akan mempengaruhi tadi, mempengaruhi baik buruknya seseorang. Tentu bagaimana tadi ketika berada di perantauan tetap mencari komunitas yang baik. Kalau kita di MTA ya bergabung dengan MTA yang terdekat. Di Semarang banyak, di Jogja banyak, di Solo banyak, di Jawa Timur banyak kajian-kajian MTA yang selalu mengingatkan orang untuk taat kepada Allah. Kalau tidak ya tadi mengikuti umumnya orang. Yang umumnya orang tadi hanya kira-kira, prasangka. Itu sebagai pertahanan, benteng untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik. Insya Allah jangan khawatir, kalau bergabung dengan orang-orang yang baik, ya mudah-mudahan nanti perilakunya akan menjadi baik. Ya. Baik, masih ada kesempatan. Kita beralih kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Hadi di Palembang. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Pak Ustaz, saya jumpai dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103 104 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, apakah
perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira lebih benar sebaik-baiknya. Baik, demikian. Yang ditanyakan apanya, Bapak? Yang saya tanyakan, perbuatan yang sia-sia ini perbuatannya orang kafir, apa perbuatannya orang, apakah perbuatan yang sia-sia ini perbuatannya orang kafir atau perbuatan orang ahli bid'ah, Pak Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, ya, disuruh Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah atau apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang siapa? Orang-orang yang rugi perbuatannya itu siapa? Jadi orang itu beramal, berbuat, tetapi dikatakan sebagai orang yang merugi. Bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi perbuatannya. Tidak hanya rugi, tapi ini paling, ya. Kemudian dijelaskan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi perbuatannya adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat usahanya atau sia-sia perbuatannya fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Dia melakukan satu perbuatan yang buruk tetapi dianggap baik, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ya. Jadi hidupnya itu dikiranya di dunia ini dengan harta itu bisa mengekalkan. Yahsabu anna malahu akhladah, ya. Jadi orang yang hidupnya itu hanya mencari kepentingan dunia, dikiranya dunia tadi akan mengekalkan, itu kan termasuk orang-orang yang rugi. Dia lupa bahwa nanti akan ada kehidupan akhirat. Akhirnya karena terperdaya oleh kehidupan dunia, tertarik oleh kehidupan dunia, orang itu lupa untuk mencari apa? Mencari bekal di akhirat, ya. Nah, supaya kita tidak rugi, ya kembali kepada surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Ada kata-kata khusr, ahsarina, hampir sama, ya. Kalau khusrin itu hanya rugi, tapi ahsar berarti paling rugi, ya. Jadi orang yang paling rugi perbuatannya, jangan sampai nanti kita menjadi itu agar kita tidak rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal soleh. Itu orang yang tidak rugi. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran, ya, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi tadi. Ngerti bahwa tujuan hidup kita adalah menuju kepada akhirat. Maka harus bekalnya yang paling banyak adalah bekal akhirat. Dunia kita hanya sifatnya sementara. Jangan lupa, ya. Karena kita diingatkan di surat Al-Qasas itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Yang dicari yang utama apa? Darul akhirah, kampung akhirat, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Berarti dari situ kita bisa ambil pelajaran yang utama, kita hidup di dunia ini adalah mencari kebahagiaan akhirat, bukan mencari kesenangan dunia. Kalau mencari dunia, nanti kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Karena semuanya diukur dengan dunia, ya. Kita misalnya bekerja. Nah, bekerja tentunya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau bekerja hanya untuk dunia, ya bisa kita saksikan sebagaimana yang terjadi saat ini. Banyak terjadi OTT, ya, operasi tangkap tangan oleh KPK. Korupsi sekian miliar, sekian triliun. Itu gara-gara hidupnya apa? Hanya untuk mencari kesenangan dunia. Tidak mikir bahwa nanti di akhirat ada pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan ketika di dunia, karena dia tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, saya kira itu. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini. Kami nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.